Kita membahas puasa secara syariat agama Islam. Karena dengan sendirinya, kalau kita pahami syariat, itu akan bisa menolak yang bukan syariat. Misalnya, kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu otomatis Pak, kita bisa menolak akidah Syiah. Kita bisa menolak akidah Khawarij. Kita bisa menolak akidah yang lainnya. Artinya di sini perdalam hal yang harusnya kita miliki tidak perlu memperdalam orang lain yang dimiliki, yang milik orang lain. Tapi kalau ada waktu, ada kemauan, ya nggak salah, lebih baik. Misalnya seperti Dr. Zakir Naik, nggak apa-apa pelajari kristologi, ya agama lain pelajari. Tapi kalau agama sendiri saja nggak paham, ngapain belajar agama lain? Bisa ke bawah. Ya, saya punya siswa Pak, punya murid hampir ke bawah itu. Ya, sekarang kelas 11, kelas 10, kelas 11 saya nggak ngajar. Saya biasa ngajar di kelas 12. Itu dengar dari gurunya, Pak tolongin katanya. Apanya tolongin? Ini siswa ini mau pindah agama. Pindah agama kemana? Yang katanya sih ke agama Kristen. Setelah saya panggil anaknya, iya bener Pak, serius. Hanya saja kesempatan yang belum dia didapat. Kesempatan mendatangkan orang tua, mengganti identitas di Dapodik. Jadi belum sempat sama dia. Keburu saya ajak dialog. Kelihatannya sih nggak jadi, kelihatannya wallahu alam ya. Nanti saya akan coba intens lagi pendekatannya, mudah-mudahan nggak jadi. Nah itu gara-garanya diantaranya adalah banyak baca buku dari agama lain sementara basicnya tidak diperkuat. Insya Allah orang-orang tua kita dulu Pak, walaupun nggak belajar kristologi, nggak kuliah, nggak perbandingan madhab, nggak perbandingan agama, tapi mereka lebih disebutnya lebih kuat merangkul atau mengajak anak cucunya, mempertahankan anak cucunya sampai mereka kuat tidak mungkin pindah ke agama lain. Jadi kurang lebih begitulah analoginya. Jadi kalau kita pahami puasa secara syariat, pasti akan bisa menolak puasa yang tidak sesuai syariat. Ya. Nanti endingnya, tujuan daripada kita belajar syariat ini ingin meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan. Kan kita sering dengar gini Pak, emang puasa mutih nggak boleh, emang puasa apalagi itu ngasrep nggak boleh. Apalagi emang puasa ngebleng, ngerti ngebleng? Apa ngebleng tuh? Yang nggak buka mati geni, nggak buka maghribnya lanjut gitu, emang nggak boleh. Nah itu kan sering kita tanyakan, ya kan? Karena diantaranya adalah ada pengetahuan yang sudah kita miliki informasi itu dari beberapa keterangan, misalnya dari beberapa ustadz, bahwa puasa yang tadi disebutkan diantaranya tidak diperbolehkan. Tapi nyatanya ternyata setelah dibuka-buka lagi kitab lain, ada pengalaman-pengalaman sahabat yang melakukan puasa-puasa seperti tadi. Dan kiai-kiai kita di Jawa juga ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Nah oleh karena itu ini sebagai perbendaharaan atau perbandingan menjadi kekayaan ya pengetahuan kita, lebih bijak lagi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam syariat keagamaan kita. Puasa dalam bahasa Arab dari kata soma yasumu siyaman atau soma yasumu sauman. Maka kalau ada orang nyebut, maaf ya saya lagi siam, benar. Maaf ya saya lagi saum, itu benar. Jadi siam dan saum maknanya sama dari kata soma yasumu, ya, yaitu menahan dan mencegah, ya, keinginan atau kemauan
untuk makan, untuk minum, untuk bersetubuh dengan istri dan semisalnya sehari penuh dari mulai terbit matahari hingga terbenam matahari dengan niat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syariat seperti itu. Jadi yang terlihat, yang terdengar bisa kita saksikan oleh panca indera kita. Oh, puasa itu tidak makan, tidak memasukkan sesuatu. Bahkan di dalam teori ilmu fikih klasik itu Pak, bukan hanya lewat mulut, lewat 9 lubang. Mulut, hidung, telinga, itu dihitung 9. Kalau memasukkan sesuatu ke dalamnya yang berupa benda padat maupun benda cair, bahkan benda gas, itu termasuk membatalkan puasa. Termasuk infus kalau sekarang. Ya, kalau tujuannya adalah untuk mengenyangkan atau mengebalkan ya ini tubuh. Nah, itu membatalkan. Kenapa diinfus? Karena sakit. Orang sakit kan nggak wajib puasa, ngapain puasa? Jadi yang wajib-wajib saja. Ya, tidak perlu dipaksakan untuk berpuasa sementara dirinya tergolong orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail wa la tubashirhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududallah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, ini sekalian saja saya uraikan rinciannya dari yang tadi saya bacakan ayatnya. Sekalian ya. Maksudnya sekalian tuh nggak perlu dari definisi, nggak perlu dari syarat, langsung aja kalau ada batal ya sampaikan batalnya. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu rofas ila nisaikum. Rofas ila nisaikum, melakukan hubungan persetubuhan dengan istri, dihalalkan di malam harinya. Padahal perbuatan itu perbuatan halal yang harusnya boleh di siang harinya, berhubung saat itu berpuasa maka diharamkan. Tapi haramnya itu sifatnya temporer, hanya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Malamnya sudah diperbolehkan lagi, tidak perlu puasa siang malam. Ayat ini mengajarkan seperti itu. Kenapa demikian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, para wanita, para istri itu adalah pakaian buat kalian dan kalian juga pakaian buat mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang kata Allah, gauli atau lakukan abshiru itu kebahagiaan yang membahagiakan mereka, ya maksudnya setubuhi. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang menjadi kewajiban kamu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai benar-benar jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari fajar. Maksudnya kalau sudah fajar baru tidak boleh. Tsumma atimus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasamu sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian melakukan hubungan kebahagiaan suami istri sementara kalian sedang iktikaf
Nah ini nih yang suka membingungkan Pak kalau nggak ngaji nih. Jangan kalian menggauli istri sementara kalian sedang iktikaf fil masajid, di masjid. Saya pikir-pikir emang ada orang hubungan badan di masjid? Ada nggak Pak? Hah? Nggak mungkin ada ya. Kalau dulu ada di dalam Ka'bah. Begitu terjadi langsung jadi patung Pak. Langsung jadi patung. Itu namanya Ayla kalau nggak salah. Yang sekarang jadi merek mobil tuh. Iya. Dua orang hubungan badan di dalam Ka'bah, jadi patung. Akhirnya patung itu ditaruh di Bukit Sofa satu, di Bukit Marwah satu, dipuja-puja sebagai lambang dewa Amor katanya begitu. Itu zaman jahiliyah ya. Tapi kalau di dalam masjid, saya belum dengar ada orang hubungan badan di dalam masjid. Mungkin orang gila kalau ada sekarang. Kalau orang nyolong di masjid ada. Banyak ya, kotak amal dicuri udah sering terjadi. Tapi hubungan badan di dalam masjid belum terjadi. Nah, tapi ayat ini bicara begitu. Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri sementara kalian sedang iktikaf. Ternyata ayat ini begini konteksnya. Jadi kalau kamu sedang iktikaf, iktikaf itu harus di bulan puasa apa boleh di luar puasa? Boleh di luar puasa. Iktikaf itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Yang sunnah, yang tidak ada ikatan janji. Yang wajib, yang seperti nazar. Saya kalau goal bisnis saya mau iktikaf sehari di Masjid Al-Mubarak. Maka iktikafnya hukumnya wajib. Saat itu bicaranya di bulan Syawal. Ya tinggal pilih di hari apa, tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadan. Tapi di Al-Mubaraknya wajib karena ada kata Al-Mubarak. Iktikafnya jadi wajib karena tadi ada kalimat saya nazar. Ya. Nah, boleh dalam mazhab Syafi'i terutama, yang lain juga sama, boleh saat iktikaf itu keluar dari masjid boleh untuk tujuan basyariah, untuk tujuan kemanusiaan seperti lapar, seperti kotor, seperti mules, itu namanya kemanusiaan. Maka karena di masjid umumnya dulu tidak ada MCK-nya, tidak ada kamar mandinya, maka harus keluar pulang. Nah pulang untuk ini, untuk lapar makan dulu, untuk mules BAB dulu, untuk kotor mandi dulu. Itu iktikafnya tidak batal kecuali tadi berhubungan badan. Makanya saat iktikaf jangan lakukan hubungan badan. Maksudnya hubungan badannya bukan di masjid tapi di rumah. Cuman kalimat di sini nggak ada di rumahnya. Nah ini pentingnya ngaji begitu Pak. Tapi kalau Bapak baca terjemahannya apa adanya, lama pahamnya ya. Jadi jika demikian, bahwa salah satu yang membatalkan iktikaf adalah hubungan badan. Tapi hanya sekedar keluar untuk kebutuhan basyariah, kebutuhan manusiawi, maka itu tidak membatalkan iktikaf. Dan ini ditulis kaitannya dengan puasa karena umumnya orang beriktikaf itu sambil puasa atau di bulan puasa. Sungguh pun demikian, sekali lagi, iktikaf tidak harus dilakukan di bulan puasa, tapi boleh di luar bulan puasa. Demikian ya kaitannya dengan puasa. Nah sebelum kita bahas tentang syarat dan rukun serta batal-batalnya puasa, terlebih dahulu mari kita lihat keutamaan puasa. Sebab puasa di antara kita umat manusia berbeda-beda. Umat Islam, umat Nasrani, umat Buddha itu beda-beda Pak cara puasanya. Walaupun Allah memberikan anugerah atau Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya hampir sama saat di dunia, kalau di akhirat beda. Misalnya kalau berpuasa orang Buddha itu bisa terbang misalnya sampai buat candi itu mudah dari dataran rendah
naik ke dataran tinggi tapi nggak disemen nggak apa, itu jadi caranya dengan cara puasa misalnya, itu dikabul oleh Allah. Tidak harus Islam dulu, pengen bisa menghilang palimunan ya, itu dengan puasa ya bisa jadi seperti itu. Bukan hanya non-Islam, bukan hanya Islam, bukan hanya Nasrani, semua umat manusia jika melakukan kehendaknya sesuai dengan yang diyakininya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Mengabulkan itu bukan berarti merestui. Merestui itu kaitannya nanti dengan pahala, kaitannya dengan ridho, kaitannya dengan hukum syariat. Tapi masalah dikabulkan, Allah tidak harus menunggu muslim. Orang non-Islam banyak yang kaya karena memang dikabulkan hajat dan cita-citanya, tujuannya, sekolahnya, kerjanya dan lain-lainnya. Begitu juga umat Islam ya, kalau tidak kerja, tidak sekolah ya tidak akan Allah berikan proses mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak itu, termasuk jenis lainnya seperti puasa. Maka ada beberapa keutamaan dalam Islam jika kita mau berpuasa. Tidak tidak menunggu ada perintah wajib, tidak menunggu Ramadan. Puasa kapan saja, Pak. Kecuali hari-hari yang dilarang, seperti hari tasyrik, itu hari yang dilarang. Ada berapa hari yang dilarang untuk berpuasa? Ada 5. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Yang lainnya itu hukum awalnya mubah. Hukum awalnya mubah. Jika mengikuti Nabi jadilah sunnah. Jika nazar jadinya wajib. Itu asal mula hukum puasa. Ya, tapi kalau yang namanya mubah, Pak, namanya mubah itu apa definisinya? Boleh puasa, boleh tidak. Maka tidak mengapa puasa di hari Selasa, puasa di hari Rabu, tidak harus Senin, Kamis. Namanya puasa itu mubah, ya tidak harus di hari-hari yang sunnah. Tetapi mubah yang menjadi hukum dasarnya puasa itu, jika dapat menahan hawa nafsu, mengurangi keinginan duniawi, lebih mendekatkan diri pada ilahi, maka upaya ini upaya yang bagus, masuk ke dalam ranah sunnah. Ya, tapi kalau menyiksa diri bisa makruh, bisa haram. Jadi dikembalikan kepada kita. Makanya jangan heran, Pak, kalau ada sahabat Nabi seperti Sayyidah Aisyah, Ibnu Umar, ya, termasuk siapa lagi itu, Ibnu Abbas. Itu kalau bulan Ramadan, kalau kita kan tiap maghrib buka ya, ya Pak ya? Tiap maghrib buka. Kalau mereka, Pak, bukanya 5 hari sekali, kadang seminggu sekali. Tuh. Apa yang namanya ya? Kalau begitu ya, asik, cinta, butuh. Jadi nggak ada lapar, nggak ada haus. Dan ta'aluk itu apa ya? Bahasa Jawanya itu kumantil. Ta'aluk bahasa Arab, Pak, bahasa akidah. Bergantungnya itu kepada Allah semata, bukan kepada makanan, sehingga mereka kuat. Dan kita jangan menyamakan mereka dengan kita, sehingga kalau kita nggak kuat, kita menyangka mereka nggak kuat. Nggak seperti itu. Jangan menyamakan kita dengan orang lain, atau jangan samakan orang lain dengan kita. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang mengetahui keutamaan-keutamaan puasa biasanya lebih serius daripada orang yang tidak mengetahui keutamaannya. Ya, tapi orang yang tidak tahu keutamaannya biasanya lebih ikhlas daripada yang tahu keutamaannya. Nah, tinggal pilih saja, tahu keutamaannya mengurangi keikhlasan, tidak tahu keutamaannya mengurangi semangat. Tinggal pilih yang mana. Saya berusaha agar tambah ikhlas, tapi juga tambah semangat. Ya silahkan kalau bisa.
Ya, kalau ada upaya insya Allah bisa. Salah satunya adalah keutamaan puasa itu bisa menjadi sarana tazkiyatun nafs. Apa tazkiyatun nafs itu? Yakni bisa membersihkan jiwa, bahkan bisa membersihkan raga. Yang katanya dulu, bukan dulu, yang katanya menurut dunia kedokteran, di tubuh ini banyak, apa disebutnya tuh, toksin-toksin, racun-racun, yang kadang tubuh ini bisa melawannya sehingga kita tetap sehat, yang kadang juga tidak mampu melawannya sehingga kita jadinya sakit. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi atau menolak, ya, menolak dan katakanlah membunuh toksin-toksin itu dengan cara berpuasa. Maka bukan hanya tazkiyatun nafs, ya, tapi tazkiyatul badan atau sihatul badan, ya. Tasihatul badan. Kalau tazkiyatun nafs berarti tasihatul badan, menyehatkan badan. Makanya Nabi bersabda begini, sumu tasihu, kata beliau, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Nah, hadis ini juga jangan dipahami mentah-mentah, jangan diamalkan apa adanya. Udah tahu kurus, udah tahu kurang gizi, puasa mulu, ya, itu juga kurang tepat, Pak. Kalau kiranya kita itu termasuk orang yang kurang gizi, ya jangan puasa mulu, ya, nanti tambah nggak ada dagingnya. Apalagi sedang sakit, itu kan wajib saja tidak, apalagi sunnah. Tapi kalau kuat, ya kuat mah nggak ada halangan, Pak, nggak ada larangan. Saya punya guru, sekarang masih hidup di Demak, namanya Kiai Yashadi. Itu sudah 20 tahun lebih, Pak, puasa. Tiap hari puasa, kecuali yang 5 hari itu. Dan buka sahurnya bukan nasi, apa disebutnya tuh yang dari singkong tuh, tiwul. Tapi sehat terus badannya tuh. Anaknya waktu saya ke sana 36, sekarang 40 melihat. Iya, sehat terus. Anaknya juga ya terjaga terus semuanya. Itu salah satu keutamaan puasa. Nah, sekali lagi bahwa salah satu keutamaan puasa adalah bisa mensucikan jiwa. Jadi keinginan-keinginan syahwat itu salah satunya bisa dikurangi dengan cara berpuasa. Misalnya, syahwat kita diantaranya selera pada wanita, terutama anak-anak muda, ya. Anak-anak muda yang kalau memaksakan diri berhubungan menjadi haram. Kalau orang muda berkeluarga sih, kecuali di bulan Ramadan haramnya. Kalau di saat puasa sunnah ya tidak haram. Namanya puasa sunnah itu bisa dibatalkan. Makanya seorang istri kalau mau berpuasa itu minta izin dulu pada suaminya, biar suaminya tahu, jangan main serobot aja. Dan kalaupun suaminya saat itu butuh, seorang istri boleh, bahkan wajib membatalkan. Nah, karena dengan sendirinya ya batal, orang berhubungan kok batal, ya. Maka jika dengan demikian, seorang pemuda yang syahwatnya tinggi, menggebu-gebu, apalagi sering nonton video yang enggak karuan, itu dapat dicegah dengan cara berpuasa. Kalau dalam dunia kesehatan dengan cara banyakin olahraga. Makanya ya ma'syarus sabab, kata Nabi, wahai para pemuda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Siapa yang mampu untuk menikah, maka nikahlah. Fa illam yastati fa alaihim bisaum fa innahu wija. Jika tidak mampu maka puasalah, karena dengan puasa itu dapat menahan syahwat, ya.
Jangan makan mulu, jangan mengumbar kebutuhan biologis mulu, akhirnya jadi sengsara. Ya nggak jadi nikah tapi pengen, kemudian sengsara jadinya kan, menghayal kemana-mana. Tapi dengan cara puasa dan olahraga itu dapat terarah kepada kebaikan-kebaikan. Maka kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis shaim atyabu indallah mir rihil misk yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli kullu amal ibni adam lah illa saum wa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi, demi yang diriku ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, lahulufu famis shaim, sungguh kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil misk, itu lebih wangi daripada minyak misk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli, karena dia telah meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena Allah. Dan kata Nabi, kullu amal ibni Adam lah, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih, maka puasa itu untukku dan akulah yang nanti yang akan membalasnya. Maka yang dimaksud hadis ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs adalah mulut yang biasa kita gunakan untuk berkata-kata itu kadang terkontrol, kadang tidak terkontrol. Orang yang mampu mengontrolnya, menjaga lisannya, itu sudah berusaha menjaga jiwanya. Karena siapa yang berkata-kata buruk, itu jiwanya akan sengsara. Siapa yang berkata-kata kotor, maka akan mengering jiwanya, akan kurus jiwanya, bahkan bisa mati jiwanya kalau tiap hari kata-katanya selalu jorok, selalu kotor. Nah, puasa yang bisa menahan dari kata-kata ini, maka menurut Allah tuh lebih wangi mulutnya, bau mulutnya daripada bau aslinya. Kalau bau aslinya kan baunya bau apa tuh kalau orang puasa tuh? Bau iler ya. Bau jigong. Nah, tapi menurut Allah jika bisa menahan dari hal-hal tadi yang fasik, yang fujur, yang kotor, itu lebih wangi daripada bau aslinya. Nah, bukan berarti otomatis bau mulutnya berubah jadi wangi, enggak. Jadi seakan-akan begini Pak, kalau bahasa kiasan atau bahasa apa disebutnya ya, bahasa rohaninya ya yang tidak terlihat, kan ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Sakit gigi kelihatan, terasa maksudnya nih, dicari-cari tuh sakitnya di mana kelihatan. Tapi setiap kita setuju dengan kalimat itu. Saya yakin ya, bagaimana rasanya kalau diomelin sama istri, misalnya ditunjuk-tunjuk sama anak muda, sama tetangga, sama orang yang menurut kita sepele, itu sakit hatinya luar biasa Pak. Padahal nggak kelihatan. Tapi semua kita sepakat setuju bahwa lebih baik sakit badan daripada sakit hati. Kenapa demikian? Karena ternyata hati itu bisa membawa kesengsaraan dan kerusakan badan. Dengan sakit hati nggak doyan makan, dengan sakit hati dendam, dengan sakit hati nggak bisa tidur dan lain-lain. Sehingga lama-lama badannya kurus karena mikirin ingin membalas sakit hatinya. Nah, itu akibatnya dari orang yang tidak menggunakan akalnya dan hatinya, memperturutkan hanya hawa nafsunya saja. Nah, oleh karena itu, dengan cara berpuasa ya yang tadi tidak terlihat membersihkan hati, itu mampu membersihkan hati. Di antaranya adalah harus bisa menjaga kata-kata, selain daripada tadi harus bisa juga menjaga makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi kalau kita sekedar bisa menahan tidak masuknya makanan ke dalam mulut, itu baru puasa zahir. Karena puasa batin itu sesungguhnya adalah
mampu menjaga lisan. Kalau yang dimaksud urusan lisan. Kalau urusan perut, ya tadi kalau secara dohir tidak sampai masuknya makanan ke dalam perut, tapi kalau masalah batin bukan ke dalam perut tapi ke dalam hati. Jangan sampai ada hal-hal yang buruk yang bisa merusak hati karena hati ada di dalam. Ya, kalau kemaluan sama, kemaluan juga dalam urusan berpuasa kita harus menjaga. Nah, kemaluan itu dohirnya, batinnya disebut syahwat. Jadi siapa yang bisa menjaga syahwat atau siapa yang berpuasa bukan hanya bisa menjaga kemaluan tapi juga menjaga syahwat. Dan syahwat itu bukan hanya kemaluan. Syahwat itu banyak. Ada kalanya selera makan, ada selera politik, selera adu domba, selera apa lagi? Ya, itu syahwat tuh, Pak. Termasuk ngumpulin makanan syahwat bukan? Puasa sih puasa, segala macam dikumpulin, syahwat bukan tuh? Syahwat ya. Nah itu harus dijaga juga tuh Pak, jangan berlebihan. Ya, tandanya orang berpuasa sederhana saja. Kalau mau bicara hakikatnya puasa. Tapi kalau disebut boleh ya boleh aja secara fikih. Tapi kalau orang punya malu masa puasa menurutin syahwat mulu? Bukan nurutin syahwat Pak Ustadz, tapi ini menjaga kesehatan, maka harus ada kolak, harus ada anggur, harus ada teh manis dan lain-lain. Ya itu makanya puasa itu nanti dikembalikan kepada makom kita. Makom kita itu makom awam, makom orang ahli ibadah, makom ulama, atau makom waliullah. Nah itu dikembalikan kepada kita ya. Kemudian apalagi keutamaannya puasa, yaitu diantaranya adalah mampu menyehatkan tadi sudah, kemudian mampu menempa iradah atau keinginan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar dan dalam menjalankan tugas, sabar dalam menghindari pelanggaran, dan sabar dalam menghindari cobaan. Nah, puasa kalau dalam hal ini Pak, dalam hal urusan batin itu tidak berlaku hanya pada waktu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia berlaku sepanjang puasa, sepanjang bulan puasa. Misalnya ada kasus ya kita harus marah. Ya, jangan hanya harus marah ditahan di siang hari, tapi juga bisa menahan sampai malam hari. Nah, begitu kalau orang yang puasanya menuju kepada hakikat puasa, jangan hanya lahiriahnya saja. Jadi jangan ada istilah begini, baik saya tahan marah saat ini karena saya sedang puasa, entar malam ya, kayak gitu misalnya begitu. Nah itu termasuk hanya bisa puasa lahiriahnya saja, tidak sampai pada mampu puasa batinnya. Karena orang yang mampu puasa sampai kepada batinnya atau hatinya, maka dia bisa menahan emosinya bukan hanya di siang harinya tapi sampai kepada malam harinya. Dan yang paling tidak kalah pentingnya juga, terutama puasa Ramadan, itu mampu membangkitkan berpikir bahwa orang miskin bisa dirasakan keadaannya oleh orang kaya. Bagaimana rasanya lapar yang diderita oleh orang miskin, karena puasa itu bareng-bareng, bukan hanya orang miskin saja, orang kaya juga berpuasa. Maka semua orang kaya yang berpuasa, yang mengikuti perintah Allah, itu seyogianya mampu berpikir bahwa apa yang dialami oleh orang miskin saat lapar itu mampu dirasakan oleh orang-orang kaya. Itu dari sisi lain tujuan atau hikmah disyariatannya berpuasa. Lalu bagi orang miskin agar tahu lapar, bagi orang miskin agar dia mendapat pahala dari kemiskinannya. Di antaranya itu ya hikmahnya.
Jadi saya kan udah biasa nggak makan, kok sekarang nggak makan lagi. Agar menjadi kebiasaan dan menjadi kesabaran. Jadi kalau biasa nggak makan, kalau datangnya pahala dan datangnya cinta Allah, maka seharusnya menerimanya. Jadi bagi orang miskin itu adalah anugerah jadinya kalau datangnya bulan Ramadan. Belum lagi kalau jualan. Ya, jualan apa saja kalau bulan Ramadan hampir semuanya bisa laku. Ya. Padahal sama-sama jualan kolak tapi laku semua, sama-sama gorengan laku semua. Itu diantara keberkahan bulan Ramadan. Dan yang paling inti daripada hikmah puasa adalah kita bisa lebih takwa, karena tujuan daripada puasa yang tertera dalam surat Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun, agar kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kemampuan meninggalkan larangannya. Seberapa besar takwa kita, yaitu seberapa mampu kita melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan dan seberapa mampu meninggalkan amaliyah-amaliyah yang dilarang. Nah, jadi dengan cara berpuasa itu biasanya tambah takwa. Kalau dalam teori kecerdasan, Pak, sedikit makan itu bisa menambah kecerdasan. Sedikit makan. Saya ingat betul Kiai Syarif Rahmat. Beliau pernah bicara sama saya waktu kuliah itu, Pak. Itu bekalnya beras. Beras segini, Pak. Segini nih beras. Segini di kantongnya di tas. Jadi sambil kuliah itu sambil makan beras. Daripada ngeliwet nasi kelamaan harus pakai lauk. Jadi ngemutnya beras. Dan makannya hanya itu beliau. Itu makanya luar biasa hafalannya. Al-Qur'an ya. Banyak orang-orang yang dengan cara berpuasa itu Allah berikan karomah-karomah, apakah karomah kesaktian, apakah karomah kelembutan hati, karomah hafalan, dan lain-lain. Itu diantaranya ya. Yang kemudian yang terakhir, bahwa dengan cara puasa itu Allah akan menghapus dosa-dosa yang dilakukannya. Terutama adalah puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ampunan dari Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu diantara hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang berpuasa. Kalau puasanya puasa sunnah, ya dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali untuk bab puasa yang dapat kita bahas. Untuk selanjutnya masih ada macam-macamnya puasa, kemudian syarat rukunnya puasa dan batal-batalnya puasa akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bila ada yang mau ditanyakan silakan. Oh ya, silakan. Idul Adha itu digunakan untuk puasa dulu dari ketika sampai sholat. Maka itu tidak ada hidayah ada. Kedua, pernah sholat bukan? Saya sendiri pun mengalami bahwa kalau lagi sholat dalam ngantuk pada waktu tarian, itu kan itu sepi gitu ya. Jadi karena itu lalu tertidur, terus tadi itu tertidur, begitu salam dengar suara yang masuk salam. Apakah itu tidak membatalkan sholat? Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
apakah keterangan yang menyatakan pada waktu Idul Adha disunahkan berpuasa dulu sebelum sholat Id, apakah itu termasuk bertentangan dengan larangan berpuasa di Idul Adha apa tidak? Itu yang pertama. Anjuran tidak makan sebelum sholat itu bukan termasuk puasa, bukan, karena puasa itu adalah dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Masa ya ada puasa hanya beberapa jam? Maka itu tidak disebut definisi puasa. Maksudnya tidak makan tuh bukan berarti suruh puasa, bukan, Pak, bukan. Hanya kalau kita teliti atau penelitian ulama menemukan kenapa tidak dianjurkan makan dulu? Karena biar pada hari itu asupan pertama kita daging kurban. Itu tujuannya. Asupan pertama di hari itu adalah daging kurban. Maka sunnahnya kalau sholat Idul Adha itu lebih pagi. Kalau sholat Idul Fitri lebih siang. Karena ada kaitannya. Kalau Idul Adha lebih pagi karena biar cepat motong hewan. Karena kalau dipotong sebelum sholat Id nggak bernilai kurban. Kurban itu bila dipotongnya setelah selesai sholat Id. Nah begitu Pak, biar segera dipotong, lalu dimasak, lalu makan. Gitu tujuannya. Biar asupan yang pertama di hari itu adalah daging kurban. Karena daging kurban itu sangat banyak mengandung keberkahan. Jadi sekali lagi, definisi tidak makan sebelum sholat Id bukan definisi puasa. Tapi adalah hanya anjuran tidak makan agar makanan yang pertama masuk adalah daging kurban. Begitu. Ya. Tapi kalau daging kurbannya adanya siang, bahkan jam 2 sampai asar, ya jangan dipaksakan puasa. Iya, sakit emah. Makanya kalau dulu sih puasa kurban itu tidak dikoordinir oleh panitia. Ya, Pak Haji Cipto kurban sendiri misalnya ya. Bapak kurban sendiri, potong, bagiin. Ada yang motong satu, nyimpen setengah boleh, yang setengah dibagikan. Ya, seperti itu. Nyimpan sepertiga, yang 2/3 dibagikan, terserah. Yang penting segera dimakan, segera dimasak lalu dimakan. Lalu ada juga panitia yang cerdas. Udah, biar kita dapat biar kita bisa makan pertama daging kurban, kita potong hewan, salah satunya ambil tuh kepalanya, ambil tuh pahanya, dimasak, biar nanti nggak usah ke warung beli makanannya, masak sendiri. Ada seperti itu sah, seperti itu nggak sah. Gitu ya. Adapun yang kedua, kasus di mana kita sedang sholat ngantuk, baik sholat sendiri maupun berjamaah, asalkan ngantuknya itu tidak membatalkan wudhu, maka tidak membatalkan sholat. Ngantuknya tidak membatalkan wudhu, maka tidak membatalkan sholat. Adakah ngantuk yang membatalkan wudhu? Ada. Itu disebutnya sudah tidur kalau begitu, yaitu duduknya pantatnya tidak merapat ke lantai. Apakah itu begini gitu ya, apakah begini, itu membatalkan wudhu, maka otomatis membatalkan sholat. Tapi kalau ngantuknya tidak sampai membatalkan wudhu, maka sholatnya pun tidak batal ya, asalkan bisa dipastikan bacaannya yang wajib dibaca. Tadi saya baca tahiyat belum ya? Begitu misalnya. Padahal imam sudah salam, maka baca tahiyat, salamnya belakangan. Iya. Enggak usah bareng imam. Kalau Bapak pastikan belum baca tahiyat. Ya. Karena tahiyat itu wajib dibaca di setiap sholat kita. Begitu. Dan tertinggal salam itu masih jaraknya masih jauh Pak. Nggak apa-apa, tertinggal salam tuh jauh. Nggak seperti tertinggal berdiri. Kalau tertinggal berdiri kan masih ada ruku, sujud. Kalau tertinggal salam kan nggak ada rukun lain. Ya tinggal salamnya aja. Maka meninggalkan atau membelakangi atau tertinggal oleh imam untuk membaca tahiyat itu masih
masih dimaklum dan dianjurkan bahkan untuk membacanya, karena diragukan bahwa kita sudah baca Fatihah atau belum, sudah baca tahiyat atau belum. Ya demikian. Ada lagi? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, silakan satu lagi. Salam. Diulang kurang keras. Membersihkan jiwa. Akan berakibat, akan berdampak pada badan yang sehat. Doa yang atau barangkali agar juga kita yang satu dengan salah melakukan dengan sedikit banyak kepada menyenangkan. Iya. Jiwa yang sehat akan berdampak pada badan yang sehat. Salah satu cara menyehatkan jiwa itu dimulai dari membersihkan sampai kepada kalau raga tuh gemuk apa kalau jiwa Pak? Dari mulai membersihkan sampai menggemukkan begitu ya. Jadi kalau tidak diberi makan, jiwa juga kurus. Tapi kalau diberi makan, jiwa itu sehat, jiwa itu gemuk. Maka ada orang yang gemuk badannya, jiwanya kurus. Ada orang yang jiwanya gemuk, badannya kurus. Yang ideal itu ya jiwanya sehat, gemuk, badannya juga sehat, gemuk atau kuat begitu. Maka cara memberikan asupan atau apalagi protein atau energi pada jiwa itu beda cara dengan cara menyehatkan badan. Membersihkan jiwa dengan meninggalkan hal-hal yang kotor, itu nanti bersih. Menggemukkan jiwa dengan memberi asupan makanan untuk jiwa, zikir, puasa. Jadi puasa itu secara lahiriah menguruskan badan, tapi secara batiniah akan menggemukkan jiwa. Begitu. Kenapa doanya selalu menyehatkan badan? Ya karena Bapak baru dapat doa itu. Ya, baru dapat doa yang menyehatkan badan. Karena saat ini kita sedang butuh kesehatan badan. Maka kalau berijazah maka minta pada guru untuk sehatnya rohani ya ada. Cuman umumnya doa untuk sehat rohani itu bukan kalimatnya sehatkan rohani, bukan begitu. Kalimatnya bukan begitu ya. Bersihkan jiwa, tanamkan istiqomah, berikan kesabaran. Itu seperti itu doanya. Maka jika sabar, jika istiqomah itu namanya jiwanya sehat. Jadi dengan sendirinya ketika kita minta sabar, minta istiqomah, hakikatnya minta sehatnya jiwa, begitu. Caranya tadi bisa dengan cara puasa, bisa dengan cara zikir, ya, bisa dengan cara mengasingkan diri yang disebut dengan kholwat atau suluk. Itu dengan cara-cara seperti itu. Demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Ibu, ada? Satu lagi deh ya. Kalau mau buka puasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sebaiknya bagaimana? Itu pertanyaannya. Iya. Jadi ketahuilah bahwa takjil itu hukumnya sunnah.
Ya Bu ya. Apa takjil itu? Takjil itu mendahulukan mendahulukan buka daripada sholat, itu namanya takjil. Mendahulukan buka daripada sholat namanya takjil. Makan dulu baru sholat, itu namanya takjil. Tapi kalau sholat dulu baru makan bukan takjil. Yang dimakan itu bukan takjil. Nah takjil itu biasanya nggak banyak-banyak. Yang penting ada asupan, apakah minum ataukah kurma. Kalau tidak ada minum, tidak ada kurma, tidak ada yang dimakan, maka ibu tidak bisa melakukan takjil, tidak bisa mendapatkan nilai sunnahnya takjil. Kalau kuat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada dosa, dan tetap mendapat pahala puasa. Tidak harus memaksakan diri, harus melakukan hal-hal apalagi yang sampai diharamkan, apalagi yang kotor misalnya harus dimakan gitu, nggak harus, tahan saja nggak apa-apa sampai datangnya makanan. Ya, jadi hukum takjil adalah sunnah, tidak wajib. Maka sunnah pun kalau ada, kalau nggak ada ya nggak jadi sunnah, Bu. Jangan dimaksakan kemudian melakukan pelanggaran sampai ke arah situ. Jadi nggak apa-apa, ditahan sampai datangnya makanan. Ya, ya. Kurang jelas Bu, yang membatalkan sholat? Membatalkan puasa. Oh, iya. Yang membatalkan puasa adalah makan minum. Maksudnya makan minum itu definisinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut, itu namanya makan minum. Apakah itu obat, apakah itu jamu, termasuk juga asap, ya, maka itu membatalkan puasa. Maka kenapa minum obat? Karena sakit. Kan sudah dikasih tahu oleh Allah, orang sakit tidak wajib puasa. Minum obat aja, buka aja, biar minum obatnya juga nggak terpaksa. Jadi melihat ada rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, batal. Minum obat kan lagi puasa, nggak apa minum obat kok. Minum obat mah boleh, ya nggak boleh. Namanya puasa, minum obat, karena yang diminumnya bukan hanya obat kan? Ya ada airnya, ada pisangnya. Tidak boleh intinya. Iya, 1 bulan yang nggak puasa. Orang sakitnya 1 bulan yang nggak puasa, nggak wajib puasa. Habis Ramadan selesai, dia sehat, wajib bayar. Lalu nggak sehat, habis Ramadan yang nggak wajib puasa. Nggak sehat lagi di bulan berikutnya nggak wajib puasa. Terus sampai meninggal, yang nggak punya hutang puasa namanya. Jadi kalau puasa nih Pak, bulan Ramadan wajib puasa, tapi nggak puasa karena sakit. Syawal sakit, Dzulqa'dah sakit, Dzulhijjah sakit, habis Dzulhijjah meninggal, maka orang ini tidak punya kewajiban membayar puasa, tidak wajib dibayarin fidyah. Ya, tapi kalau setelah Ramadan selesai, Dzulqa'dah ada sehat 3 hari misalnya, lalu sakit lagi, nah 3 hari ini kesempatan membayar puasanya tidak dilakukan, maka dia punya hutang 3 hari dalam puasanya. Itu. Atau setelah Ramadan begitu Syawal sehat, 1 bulan sehat, ya Dzulqa'dah sakit, nah 1 Syawal, di bulan Syawal harusnya membayar Ramadan, nggak puasa, itu namanya Bapak punya hutang puasa di bulan Ramadan. Nah ini yang harus dibayari fidyahnya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa idh bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al amalana fi ridhaq wa ain ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.